melakukan optimalisasi ya terhadap TPA regional 1 kita. Kemudian selain memberi dukungan untuk TPA regional Sabagita, juga kita memberikan beberapa alat berat dan juga TPS 3R, baik untuk Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. Lanjut. Nah, saat ini Kementerian PUPR juga karena ke depan ada rencana wacana untuk penutupan TPA regional Sabagita. Saat ini Kementerian PUPR berencana untuk melakukan pembangunan 3 TPST di Kota Denpasar. 3 TPST ini, lanjut Bu ya. Nah, 3 TPST ini sudah masuk dalam tahap lelang dan akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Mudah-mudahan adanya 3 TPST ini bisa meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota Denpasar. Jadi berlokasi di TPST Padang Sambia. Di sini nanti akan dilakukan kapasitas 120 ton per hari. Kemudian TPST di Kesiman Kertalangi 450 ton pengelolaan per hari, dan TPST Tahura 250 ton per hari. Ini mungkin Bapak Ibu, dukungan dari Kementerian PUPR untuk penanganan sampah di Bali Selatan, sehingga dapat mengurangi sampah yang berlarut ke laut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Kasubdit Sanitasi. Kami berikan waktu Bapak 15 menit ya dari sekarang. Silakan Pak Nixon. Saya mewakili Pak Direktur, Pak Dr. Nofrizal, untuk menyampaikan poin-poin diskusi sebenarnya di kegiatan PPPI ini. Jadi berusaha fokus saja Pak, nanti kami di konteks substansi KLHK, karena memang dari narasumber sebelumnya sudah lengkap sebenarnya Pak, dari Pak Gede Hendrawan, sudah ada data sebenarnya, analisa simulasinya, tapi juga tadi mungkin Pak Gede sudah gemes juga sampai menyampirkan perlu ada wacana sanksi. Kemudian Pak Direktur Pak Edison juga sudah memberikan pemahaman kita untuk peran Pemda, termasuk bagaimana kelembagaan yang sesuai di daerah. Pak Yusuf ini paling menarik tadi, Pak Direktur KKP, tentang urgensi penanganan sampah, yang memang kita harus sinergi. Jadi memang kita sepakati sampah maupun sampah di ruang laut tidak ada satupun institusi, instansi yang bisa melakukan. Memang harus semua kita PR bersama, sinergi kita bersama. Terima kasih Pak Yusuf. Kemudian Ibu Marsaulina dari PUPR memang harus optimal semua, termasuk pengelolaan sampah di darat. Jadi PUPR tadi sudah sampaikan, fisik non-fisik juga sudah disiapkan, tapi juga menyampirkan juga perlu ada sanksi juga di situ. Jadi kalau kami Bapak Ibu sekalian dari KLHK, mungkin mencoba ringkas saja, izin Pak Putu Astawa, Pak Gede, nanti paling berusaha fokus di 2 hal ini saja, kebijakan umum, kemudian updating isu saja, kemudian apa yang sudah dilakukan berupa contoh-contoh saja, kemudian apa yang akan dilakukan, kemudian usulan, dan kemudian target. Jadi berusaha fokus saja, mudah-mudahan waktunya cukup. Ini perspektif KLHK, kita sudah punya Jakstranas, tadi Pak Yusuf juga sudah punya data, 2025 kita itu dari proyeksi 71 juta, harapannya bisa dikurangi 30%, ditangani 70%. Kemudian pengurangan definisi pengurangan dari KLHK demikian, tinggal dibaca saja Pak, pembatasan, daur ulang, pemanfaatan, kemudian penanganan, pemilahan, kemudian kurangi ke pemrosesan akhir, kemudian peningkatan pengangkutan, kemudian yang bisa dikonversi menjadi bahan baku sumber energi. Kira-kira umum saja. Kalau regulasi tadi sudah banyak, ini hanya contoh saja Bapak Ibu sekalian, mungkin di forum PPPI ini kita nanti berusaha diskusi nanti di teknis saja Pak
Putu dan Pak Gede, kalau regulasi nanti mengikut saja. Nah, ini hanya background saja, semua kita sepakat. Tadi juga data dari Pak Gede Hendrawan, Pak Yusuf juga sudah jelas bahwa memang indikasi sampah di laut itu memang sumbernya adalah dari hulu di darat. Jadi memang tidak ada cerita lain kalau kita harus maksimalkan pengelolaan sampah di darat. Jadi di laut itu nanti hanya tindak lanjutnya saja. Dan tentang sampah laut, sebenarnya ini menarik, bukan hanya masalah di Bali atau di pantai selatan, bukan hanya masalah Indonesia, tapi memang semua negara di dunia, apalagi yang konsep maritim. Jadi memang ini sudah disebutkan tadi adalah transboundary, jadi ini harus dipikirkan semua negara. Jadi kalau KLHK dalam posisi bagaimana selain lokus Bali nasional, kita juga harus mengundang regional minimal ASEAN, Asia dan seterusnya untuk bersama-sama memikirkan format yang sesuai menangani sampah laut itu seperti apa. Jadi itu kira-kira secara umum. Kami laporkan Bapak Ibu sekalian kemarin Maret 2022, 3 bulan lalu kita mengikuti EDM, Environmental Deputy Minister di Jogja, G20. Jadi kira-kira seperti ini, bahwa di forum itu dibahas juga marine litter, sampah plastik termasuk sampah laut, bahwa disebutkan memang penanganan sampah laut itu sudah diatur secara internasional, ada UNEA resolution begitu. Memang penanganan semua secara internasional, bukan hanya di kita, memang masih perlu diperkuat. Kemudian komitmen semua negara di kita itu masuk komitmen anggaran SDM kita, dan ini ilmu pengetahuan maupun ketersediaan teknologi yang perlu di sharing ke semua pihak, semua negara. Plus juga bahwa ada konsep sampah jangan dianggap sebagai sampah ansih, harus kita cari konsep sirkular ekonominya, bagaimana bisa menjadi insentif semua pihak, baik di tingkat regional, nasional maupun daerah sampai kepada tingkat tapak paling operasional, bagaimana sampah itu bisa kita berikan akses, bisa membentuk sirkular ekonomi setempat. Jadi ini masih bicara konsep semua Bapak Ibu sekalian, baik di EDM Maret lalu, kemudian juga nanti akan ada round meeting di Juni atau Juli, tetap masih dalam status pembahasan. Jadi penanganan sampah laut, marine litter maupun yang plastik, kami laporkan, mungkin kalau ada nanti informasi terbaru, mohon koreksi, semua masih dalam tataran konsep, masih wacana, semua negara masih berdiskusi, semua negara masih bertukar pengalamannya, sampai nanti ada juga konsep yang bisa kita adopsi. Tadi Pak Gede Hendrawan, Pak Yusuf sudah menyampaikan, memang masih banyak yang perlu kita perbaiki. Kita harus jujur, masalah data, tidak hanya masalah penelitian di Bali dan sekitarnya, secara nasional juga kita masih harus lengkapi dan seterusnya. Yang sudah dilakukan, 2017 KLHK sudah melakukan pemantauan sampah laut. Jadi ini datanya sudah kita tahu. 2021 KLHK sudah juga melakukan kegiatan studi di laut di Indonesia. Bisa kita lihat di sebaran di peta, kalian. Maaf. Kemudian hanya aja mengingatkan. secara langsung pembahasnya Pak Putu. Bahwa tren sampah di Indonesia, sampah laut di Indonesia, secara saintifik disebutkan dengan tipologi karakteristik sampah yang ditemukan, dievaluasi, bahwa trennya adalah berat sampah di laut itu meningkat dengan spesifik kepadatan yang menurun. Ini secara saintifik sudah dilakukan oleh KLHK di Dirjen PPKL. Mungkin nanti kalau untuk kelasnya Pak Gede Hendrawan, Pak akademisi, saintis kita bisa mendiskusikan ini. Sifatnya semua data penelitian mungkin kita akan sharing untuk lebih memperkuat
konsep data yang bisa kita siapkan secara scientific akademik. Ini juga tadi kami hanya sampaikan sudah banyak informasi, tadi Pak Yusuf juga, KKP itu juga sudah ada pemodelan tracking drifter. Jadi KKP ini, Ibu Dokter ini sudah melakukan kajian dan simulasi model bahwa sampah dari sungai itu memang proven masuk ke laut dan berdampak bagi pulau-pulau kecil. Jadi ini memang tadi risiko, kemudian urgensi sebenarnya sudah tersampaikan, sudah terkonfirmasi. Dan tadi juga Pak Gede Hendrawan, mohon izin Pak, kemarin juga kita mengikuti annual meeting pertama PISES itu di bawah supervisi Marinvest. Jadi memang PISES itu kolaborasi berbagai perguruan tinggi dan pakar, seperti yang sampaikan Pak Gede, itu memang sudah ada hasil analisa termasuk pola laut, bahwa memang sebaran sampah di pantai timur Pulau Jawa dan barat Pulau Bali itu memang saling terkait. Jadi ini tipikal pergerakan sampah di laut, termasuk mungkin di daerah kita di selatan Pulau Bali. Jadi kira-kira ini artinya sebenarnya semua studi, semua kajian itu sudah mulai dilakukan. Jadi mungkin nanti dari kita, daripada nanti dia scattered, menyebar, mungkin lebih baik nanti kita kompilasi, kita kolaborasi, mungkin nanti izin Pak Astawa dan Pak Gede, PPPI ini mungkin punya kemampuan untuk merangkum itu, kompilasi, kita buatkan jadi satu sistem tanda kutip peta histori sampah laut, kemudian sampai bagaimana nanti kita bisa menindaklanjuti penanganannya. Kalau usulan dari KLHK ini juga sudah kita diskusikan Bapak Ibu sekalian kemarin di G20, dan kita berusaha apa kontribusi KLHK yang bisa konkret. Yang konkret memang seperti tadi secara prinsip kita harus akui memang kita masih kurang di baseline, di background, baik di tingkat nasional, pulau-pulau besar kita maupun di regional. Jadi memang belum banyak hal yang bisa kita paparkan, kita sampaikan sehingga kita punya format mandiri secara nasional maupun berkontribusi secara regional. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, karena baik internal eksternal masih banyak yang harus kita perbaiki. Internal regulasi, kita memang harus perlu ada pengaturan spesifik dan detail yang harus terintegrasi dan harus mulai bicara definisi dan standarisasi, termasuk dari bagaimana mengintegrasikan penanganan sampah di darat seperti Bu Marsaulina tadi, itu connect dengan sampah di laut dan seterusnya. Jadi ukuran-ukurannya juga kita harus berani mulai mengkuantifikasi supaya semua konsep penanganan itu bisa diatur oleh regulasi yang implementatif. Nah, kemudian untuk teknis, ya memang saintis seperti Pak Gede Hendrawan sangat kita butuhkan, harus lebih banyak lagi supaya nanti kita punya data-data yang kuat, supaya kita bisa mengerti kebutuhan teknologi yang kita butuhkan yang tepat dengan situasi kita seperti apa. Termasuk dalam hal berdiskusi mengatasi sampah laut yang disebutkan sebagai transboundary waste ini. Termasuk tadi juga teknisnya bagaimana yang konsep yang bisa langsung diterapkan di lapangan, mengurangi, kemudian membatasi, menangani, termasuk tadi Pak Yusuf juga sampaikan EPR maupun circular economy. Jadi ini masih kata-kata umum saja yang memang harus masih kita detailkan bersama. Pembiayaan juga seperti itu, ini klise, bukan hanya per daerah, bukan hanya Indonesia, regional, internasional juga seperti ini, masih dicarikan konsep pembiayaan yang benar, kemudian ada aksesibilitas dari setiap pihak kepada pihak lain yang mampu mendukung. Jadi pembiayaan ini memang sesi paling penting yang untuk harus kita rumuskan bersama. Jadi terima kasih PPPI, mungkin untuk
diskusi yang lebih spesifik, memang lebih banyak lagi sektor yang harus terkait untuk bisa berkontribusi, masukan bagaimana konsep-konsep regulasi teknis, pembiayaan itu bisa kita formatkan, bisa diterapkan dengan real di lapangan. Lanjutannya pemantauan dan pelaporan ini jelas, ini standar saja, tapi kita tahu kalau pantau dan lapor itu harus ada data. Kalau harus sudah ada data, harus ada aktivitas yang real kita lakukan, mengumpulkan data, mengevaluasi, analisa, interpretasi, dan seterusnya. Ini yang mungkin kita jujur saja, apa yang kita punya sampai saat ini. Kalau kita petakan, apakah kita sebagai bangsa bisa berbicara sudah siap untuk konsep menangani sampah laut tingkat Indonesia dan kontribusi tingkat regional minimal Asia Tenggara. Jadi mungkin ini usulan dari KLHK, masih banyak peluang juga, kita berpikir positif saja, peluang juga untuk kita bisa berkolaborasi, elaborasi untuk hal-hal yang KLHK usulkan untuk topik-topik tersebut untuk kita kerjakan bersama. Lanjutannya nanti, karena memang mohon izin nanti topik sampah laut dalam kita kendali Menko Marinvest itu akan semakin sering dibicarakan di isu-isu pertemuan antar negara internasional. Dan untuk sampah laut kita memang sudah diarahkan untuk run kita itu harus nanti inline dengan resolusi dari UNEA. Untuk bisa langsung nanti kita bisa bonding dengan internasional dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu kami laporkan KLHK kemarin berusaha juga membina kolaborasi dengan pihak luar, salah satunya dengan UNEP, United Nations Environmental Protection begitu program, kemudian diarahkan ke BCRC, Basel Convention Regional Center di yang Southeast Asia. Jadi kita mengusulkan UNEP dan BCRC itu membantu kita untuk melakukan studi, tentu dengan pembiayaan dari mereka dan dukungan ahli tentunya dari mereka. Bagaimana bisa ada konsep pengembangan metodologi model sampah sebenarnya mungkin nanti akan prioritas sampah plastik. Diskusi. Terima kasih Pak Moderator, Pak Putu Astawa, izin Pak Ketum, Pak Dewa Gede Marta. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Edward Dixon Papahan. Tentu akan lebih baik kita bisa melakukan diskusi-diskusi sehingga pemahaman kita akan menjadi lebih efektif. Tetapi sebelum kita membahas di sesi untuk keseluruhan, saya telah mengundang ada dua pembahas utama yang sangat juga concern dengan persoalan sampah ini, yaitu Pak Ketut Sudiarto dan Ibu Ana untuk membahas secara detail. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Ketut dulu. Nah, ini beliau dari kelompok ahli Gubernur Bali untuk bisa membedah materi-materi yang telah disampaikan tadi. Waktunya juga sama 15 menit Pak Ketut, kami persilahkan waktunya. Baik, tes. Ya, cukup clear. Sangat jelas suaranya Bapak. Terima kasih Pak Putu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat, saya harus menyampaikan terima kasih dan rasa hormat dulu kepada Ketua Umum PPPI. Apa bisa disingkat P3I enggak ini? Dewaji. Ya, yang sudah menindaklanjuti talk seri ini dan kita bisa ini untuk pertama kalinya saya mengikuti forum yang sangat komprehensif ini. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, saya Ketut Sudiarto dari Universitas Warmadewa dan sebagai salah satu kelompok ahli Gubernur Bali di bidang kelautan. Dan jadi inilah beberapa hal kenapa permasalahan sampah di laut itu sangat kompleks, karena memang sistem pesisir itu sangat kompleks. Jadi ada unit geografi besar, skala besar, ya,
berupa oceanografi dan klimatologi laut skala besar yang juga akan mempengaruhi bagaimana persebaran sampah. Juga ada sistem daerah aliran sungainya sendiri dengan aktivitas di daratan, aktivitas di lautan, proses-proses sepanjang pantai juga. Juga tidak terlepas dari proses-proses di muara sungai, di laut itu, di pesisir itu juga mengandung ekosistem yang sangat yang disebut sebagai ekosistem kritis dan juga biota laut yang mempunyai nilai penting baik dari segi ekonomi maupun konservasi, terkait juga dengan penggunaan pesisir yang multiguna dan juga nilai amenitas. Nah, ini semua akan mempengaruhi dari bahasan tadi, sumber, juga jenis, sudah diuraikan jenis-jenis sampah, cara dan volume masuknya sampah ke laut. Juga tadi sudah dijelaskan bagaimana distribusi dan pergerakan sampah di laut, ya, karena mengikuti medium laut yang kontinu. Juga terkait dengan pergerakan, ya, disposisi dan juga reposisi sampah di pantai, terkait juga dengan bagaimana terjadinya penguraian atau tidak terurainya sampah di laut. Dan yang terpenting adalah dampak dan risiko sampah laut yang tadi sudah juga ada bahasan berujung, yang ujung-ujungnya akan sampai kepada risiko kesehatan manusia, tidak hanya terhadap ekosistem dan biota. Nah, kemudian kenapa Bali? Nah, ini Doaji tadi sudah menyampaikan dari awal, ya, pada saat remarknya, openingnya, kenapa kita membahas pesisir selatan Bali. Ada beberapa nilai strategis, ya, di pesisir Bali yang memang ini isu ini harus diangkat. Pertama, Bali ini adalah pintu gerbang dan halaman depan Indonesia. Tidak hanya pintu gerbang bagi Bali, tapi dia juga pintu gerbang dan halaman depan, ya, dari Indonesia. Dan dia akan membawa Bali ini, baik buruknya Bali ini akan membawa citra Indonesia dan juga Bali. Dan Bali Selatan, pesisir Bali Selatan ini yang kedua, ini adalah merupakan kawasan strategis. Termasuk juga banyak kawasan strategis nasional. Ya, berupa kawasan strategis perkotaan Sarbagita, dan jangan lupa, ya, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi, beliau itu punya pulau kecil di Nusa Penida sebagai pulau kecil terluar, sebagai kawasan strategis nasional tertentu yang juga tidak luput dari masalah sampah. Kalau dia lewat dari Selat Bali, sampah itu ke selatan, nanti nyangkutnya di Nusa Penida. Nah, dulu kita babak belur karena ada YouTube, ya, yang menampilkan berenang atau diving bersama manta dan juga dikelilingi oleh sampah plastik. Nah, di samping itu, di Bali Selatan ini banyak destinasi pariwisata bertaraf nasional. Tapi yang memang paling terkenal itu adalah Kuta, Sano, dan Nusa Dua. Tapi juga ada Nusa Penida dan lain sebagainya. Kemudian dia merupakan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama digerakkan oleh pariwisata, perdagangan, perikanan. Di situ ada bandara internasional dan juga pelabuhan laut internasional. Nah, yang juga akan menjadi penting kenapa sampah di pesisir selatan Bali ini harus segera ditangani secara serius, tadi disampaikan, ya, adalah karena di Bali Selatan ini merupakan marine biodiversity hotspot-nya Bali. Pusat-pusat persebaran ekosistem pesisir ada juga di selatan, berupa terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Di situ banyak spesies-spesies yang genting, ya, endangered species, ya, penyu, mantare, mola-mola, mamalia laut, ya, karena juga bagian dari ruaya mamalia laut dan penyu, dan juga terkait dengan beberapa spesies ekonomis penting Bali sebagai andalan unggulan komoditi perikanan Bali seperti lemuru di Selat Bali, tongkol, ya, dan tuna. Nah, lemuru terutama ini sangat riskan kalau ini masuk isu lemuru mengandung misalnya mikroplastik. Nah, ini bisa sangat mempengaruhi kredibilitas produk unggulan Bali. Nah, berikutnya adalah masalah sampah
laut di pesisir selatan Bali. Nah, tadi sudah diungkap, ya, jadi sumber sampah sudah dinyatakan, kita sepaham semua, itu berasal dari aktivitas di daratan dan juga aktivitas di laut. Persebarannya juga tadi Pak Nixon sudah mendeklar ya bahwa sampah yang ada di laut itu ya itu lintas wilayah. Tidak hanya lintas wilayah antar pulau atau antar provinsi, tetapi juga antar negara. Transboundary sudah lintas negara, sehingga masalahnya sangat kompleks dan tidak bisa hanya ditangani secara lokal. Kemudian dari dampak dan risiko, ya ini sudah diungkap juga oleh Bapak Muhammad Yusuf tadi, ya juga Pak Indrawan, ya terkait dengan kesehatan ekosistem pesisir yang harus kita jaga, juga kesehatan biota laut yang akan dikonsumsi oleh manusia, kesehatan lingkungan perairan, terkait juga dengan estetika, ya kesehatan manusia dan juga citra pariwisata. Nah, masalah sampah ini sudah menjadi isu tahunan dan musiman. Penanganannya cenderung reaktif dengan kapasitas yang sangat terbatas dan juga setempat. Nah, masalah ini belum ditangani secara serius, ya, komprehensif, sistemik, terpadu, dan berkelanjutan. Nah, opportunity. Nah, dari beberapa kajian tadi, paparan narasumber, sesungguhnya ada opportunity untuk kita mencari solusi yang permanen seperti Pak Indrawan sampaikan terhadap permasalahan sampah ini. Yang pertama tentu regulasi. Regulasi landasan hukum mulai dari undang-undang ya sampai kepada di tingkat daerah Provinsi Bali itu sangat lengkap regulasi terkait dengan sampah. Undang-undang pengelolaan sampah, Perda pengelolaan sampah, ya, sampai Pergub pembatasan sampah penggunaan sampah plastik sekali pakai dan juga penanganan sampah di berbasis sumber. Nah, dan ini landasan hukum ini akan menjadi landasan kebijakan, program dan rencana aksi dalam rangka juga memobilisasi sumber daya dari berbagai lembaga. Nah, tadi juga ada terkait dengan target pencapaian SDGs. Ini juga bisa menjadi opportunity kita untuk mengejar. Jadi target pencapaian SDGs ini tidak hanya terkait pembatasan sampah secara keseluruhan, tapi MDGs tujuan 14 itu juga sudah jelas target pencapaiannya. Kemudian regulasi ini juga mempayungi aspek kelembagaan. Sudah ada, saya melihat ada kesepahaman dan komitmen kelembagaan, terutama para narasumber yang hadir hari ini. Ya, inilah yang memang key stakeholder dari segi kelembagaan. Sudah ada kesepahaman dan komitmen, dan juga komitmen kepala daerah. Khusus untuk Gubernur Bali tidak perlu ditanyakan lagi komitmennya, mungkin tidak banyak kepala daerah yang memiliki kebijakan regulasi untuk penanganan sampah yang sangat komprehensif. Kemudian kelembagaan koordinasinya juga sudah jelas, kelembagaan teknisnya juga jelas, di situ ada relasi pusat daerah juga jelas. Tadi juga mekanisme kerjasama antar daerah dari Bapak Edison juga tadi sudah disampaikan. Dan juga ada Pogja, ya Pogja, tapi ini memang penting untuk mengintegrasikan Pogja darat dan Pogja laut. Jadi saya ingat ini karena di Bali sekarang sedang integrasi RT pesisir ke dalam RT/RW darat dan laut, integrasi darat dan laut. Jadi nanti Pogja laut tidak bekerja sendiri, Pogja darat tidak bekerja sendiri. Nah, kemudian instrumen dari opportunity aspek instrumen, ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengelola sampah laut ini sudah cukup berkembang, hasil-hasil penelitian, kajian sudah cukup komprehensif, tinggal tadi dikatakan Pak Nixon itu adalah perlu mengkompilasi, ya, artinya mensinergikan, dan juga teknologinya sudah berkembang cukup memadai. Nah, tinggal kita ada keseriusan
untuk menanganinya. Berikutnya pendekatan. Nah, tentu kalau kita mengelola sampah di laut, tetap kita menggunakan pendekatan pengelolaan pesisir terpadu. Ini adalah apa namanya yang secara akademik, ya, saintifik selalu kita promosikan untuk dengan prinsip integrasi dan koordinasi, mengintegrasikan darat dan laut, ya, integrasi antar wilayah, antar pemerintahan, antar sektor, antar pemangku kepentingan, ya, keterpaduan sains dan manajemen, dan juga keterpaduan antar negara. Ini penting. Kemudian juga manajemen adaptif. Memang kita basis ilmiahnya sudah tersedia, tapi perkembangan ilmu pengetahuan itu akan tetap berjalan dan kita akan perlu menyesuaikan dengan temuan-temuan ilmiah yang terbaru, ya, dan penting juga ini masukan ilmiah menjadi kunci penting diintegrasikan dalam kebijakan, program, dan aksi nantinya. Juga kesiapan kita untuk menyesuaikan praktek manajemen. Nah, di sini penting juga kita tadi sudah mendengar perlu memang ada kontekstual progresif. Tetap kita melakukan aksi secara lokal, tapi kita juga harus memikirkan daerah sekitar. Seperti moto Bali dalam pengelolaan sampah, ya, itu adalah desaku bersih tanpa mengotori daerah lain atau desa lain. Jadi desa-desa didorong untuk secara lokal mengelola sampahnya berbasis sumber seperti itu. Nah, itu juga kita fokuskan misalnya Bali, tapi juga kita harus pikirkan, harus juga rancang untuk di daerah-daerah lain nanti supaya bisa sinergis. Nah, kerangka kerja. Izin Pak Tut, waktunya 3 menit lagi, bisa dipercepat. Ya, lagi sedikit saja. Kerangka kerja. Nah, saya hanya ingin untuk menguatkan bahwa masalah dan penanganan sampah laut di Bali ini harus diangkat ke level nasional. Jadi tidak cukup di daerah dengan fasilitasi pusat. Jadi dia dijadikan semacam national demonstration atau pilot project mitigasi dan penanganan sampah laut. Nah, tentu harus didukung dengan ya usulan dari Pak Dwaji tadi adalah ada integrated master plan, ya. Kemudian ada kelembagaan kolaboratif terpadu dan koordinasi, kerjasama antar daerah, peningkatan kapasitas. Tadi juga disampaikan ada regulasi spesifik yang lebih implementatif. Dan juga dirancang bagaimana skema pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBN, APBD, mungkin ada PPP atau grant, ya, dari lembaga-lembaga donor yang ada. Nah, itu tadi sudah dijelaskan memperkuat memanfaatkan akses dari masing-masing lembaga terhadap sumber-sumber pendanaan. Nah, lingkup penguatan rencana aksi. Ya, jadi perlu mengembangkan sistem peringatan dini, terutama terkait dengan komunikasi informasi, deteksi dini, peringatan dini untuk juga kesiagaan dalam menghadapi sampah-sampah musiman. Nah, ini jangka pendek dan juga tanggap darurat. Ya, ini juga jangka pendek, penting penyiapan SDM, sarana prasarana dan juga pemanfaatannya. Karena ini tadi sudah menggema juga terkait dengan ekonomi sirkuler, karena dulu sampah pada saat penduduk Bali Selatan itu menggunakan kayu bakar dan sampah plastik tidak banyak, sampah yang mendarat di pantai itu adalah rezeki. Tetapi sekarang itu sudah menjadi masalah. Nah, juga terkait dengan mitigasi dalam rangka G20, ya, dan juga mitigasi secara berkelanjutan. Nah, mitigasi secara berkelanjutan ini pencegahan dan pengurangan sampah laut melalui pencegahan sumber di darat dan juga di laut, juga mengurangi kebocoran. Tadi juga muncul eliminasi pengumpulan sampah di laut, tapi tadi sudah dijelaskan tidak begitu efisien, efektif, dan juga penanganan sampah mendarat di pantai. Nah, ini bisa dengan memperkuat basis-basis TPS 3R atau TPST. What next? Nah, tindak lanjut. Nah, siapa yang mengambil prakarsa tindak lanjut ini? Diharapkan pilot project
pilot project ini secara terstruktur dan sistemik dapat dimulai tahun 2023. Nah, tentu kita berharap tadi Pak Nixon juga berharap tadi PPPI bisa menjadi jembatan. Nah, tentu ini Doaji ini sebagai ketum ya bisa melanjutkan ini ya, sampai kepada nanti kita benar-benar mempunyai skema yang baik ya, skema yang sesuai untuk solusi sampah di pesisir selatan Bali. Demikian Pak Putu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketut Sudiarto, kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali dan juga sekaligus akademisi di Universitas Warmadewa Bali ya.